Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adi Nurhayati SPD, Guru IPA SMP Negeri 2 Cilongok. Kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8 semester Gasal, yaitu sistem gerak manusia. Seperti kita tahu, makhluk hidup memiliki ciri salah satunya yaitu bergerak. Ada makhluk hidup yang bergerak pasif, yaitu tidak dapat berpindah tempat seperti gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan. Ada juga makhluk hidup yang bergerak aktif atau dapat berpindah tempat seperti hewan dan manusia. Berdasarkan letak rangkanya, makhluk hidup ada yang tergolong endoskeleton, ada yang tergolong eksoskeleton, yaitu endoskeleton hewan yang memiliki rangka yang terletak di dalam tubuhnya terbungkus otot, sedangkan eksoskeleton yaitu hewan yang memiliki rangka yang terletak di luar tubuhnya. Adapun sistem gerak manusia dibedakan menjadi dua, ada sistem gerak aktif tersusun oleh otot dan ada sistem gerak pasif yang disusun oleh tulang. Untuk tulang atau rangka manusia memiliki fungsi. Yang pertama, memberi bentuk tubuh. Tubuh kalian berbentuk tegap atau bongkok itu sangat tergantung pada struktur rangka kalian. Yang kedua, fungsi dari rangka adalah melindungi organ yang penting, seperti contohnya organ otak, jantung, paru-paru. Kemudian fungsi berikutnya penyangga dan penegak tubuh, tempat melekatnya otot, tempat pembentukan sel-sel darah merah pada sumsum tulang, dan sebagai alat gerak pasif. Berdasarkan bentuk tulang, tulang dibedakan menjadi tiga. Ada tulang pipa atau tulang panjang. Bentuknya panjang, di dalamnya terdapat rongga, di mana di dalam rongga tersebut terdapat sumsum tulang. Karena bentuknya yang panjang dan berongga, maka tulang ini biasa juga disebut sebagai tulang pipa. Contohnya adalah tulang yang menyusun lengan atas dan lengan bawah kalian. Tulang pipih, bentuknya pipih. Tulang ini terdapat contohnya pada tulang belikat. Tulang pendek, bentuknya pendek-pendek. Terdapat pada tulang punggung atau telapak tangan. Berdasarkan strukturnya, tulang dibedakan menjadi tulang kompak atau keras dan tulang rawan. Yang membedakan tulang itu menjadi tulang keras atau tulang rawan adalah kandungan fosfor atau kalsium pada tulang. Pada ujung tulang terdapat benjolan yang fungsinya sebagai tempat menempelnya otot. Kemudian ada lubang yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Ada poriestum, yaitu membran yang menempel dengan kuat dan menutupi tulang. Pembuluh darah yang berfungsi membawa zat makanan untuk pertumbuhan tulang, dan ada sumsum tulang. Sumsum tulang ini terdapat pada rongga pada tulang pipa. Ada sumsum merah yang berfungsi memproduksi sel-sel darah merah, dan ada sumsum kuning yang berfungsi memproduksi lemak. Tulang penyusun rangka manusia yang pertama adalah tulang tengkorak. Sebenarnya tengkorak kita tersusun dari berbagai macam jenis tulang yang pada persendiannya tidak dapat digerakkan. Di bagian depan ada tulang dahi. Naik ke atas sedikit ada tulang ubun-ubun. Ke belakang ada tulang kepala belakang. Kemudian dekat dengan telinga ada tulang pelipis. Di dekatnya lagi, dekat dengan rongga mata ada tulang baji. Kemudian ada tulang pipi, tulang hidung, di atas mulut kita ada tulang rahang atas, di bawah mulut kita yang menggerakkan mulut kita ke bawah ada tulang rahang bawah. Kemudian tulang anggota gerak, ada anggota gerak atas dan ada anggota gerak bawah. Untuk anggota gerak atas adalah tangan, terdiri dari tulang lengan atas, ada tulang hasta yang letaknya lurus dengan kelingking kalian, dan ada tulang pengumpil yang letaknya lurus dengan ibu jari. Kemudian ada tulang anggota gerak bawah yaitu kaki, ada tulang paha, tempurung lutut, ada tulang betis di bagian belakang, dan ada tulang kering di bagian depan. Kalau dilihat bentuknya, tulang lengan atas, tulang hasta, pengumpil, paha, betis, dan kering merupakan jenis tulang pipa atau panjang.
Tulang penyusun rangka manusia berikutnya adalah rongga dada. Rongga dada manusia berfungsi melindungi organ penting yaitu jantung dan paru-paru. Ada 12 tulang rusuk yang dibedakan menjadi ada tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati menempel dari tulang punggung sampai ke tulang dada. Jumlahnya ada 7 pasang. Kemudian ada tulang rusuk palsu, jumlahnya 3 pasang. Kenapa disebut tulang rusuk palsu? Karena pada ketiga ujungnya menempel di tulang punggung, tetapi ketika akan menempel ke tulang dada, ketiga tulang tersebut menyatu terlebih dahulu menjadi 1, 2, 3. Nah, ujung yang menempel ke tulang dada hanya 1. Kemudian ada 2 pasang rusuk melayang. Kenapa disebut rusuk melayang? Karena rusuk ini menempel di tulang punggung tetapi tidak menempel ke tulang dada sehingga melayang. Ada tulang punggung. Tulang punggung manusia terdiri dari 21 ruas, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Tulang gelang panggul manusia terdiri dari tulang usus, tulang panggul, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Berikutnya adalah sendi. Sendi adalah tempat bertemunya 2 tulang atau lebih. Dengan adanya persendian, hubungan antar tulang dapat digerakkan. Berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang dapat dilakukan, sendi dibedakan menjadi ada sendi sinartrosis, yaitu sendi yang sama sekali tidak dapat digerakkan. Contohnya persendian pada tulang tengkorak manusia. Yang kedua adalah sendi amfiartrosis, yaitu sendi yang dapat digerakkan namun gerakannya terbatas, seperti gerakan pada tulang punggung manusia. Ketiga, sendi diartrosis, yaitu sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Jenis persendian yang pertama adalah sendi peluru. Sendi peluru ini menghubungkan antara satu tulang yang berujung bulat dan tulang lain yang berongga seperti mangkok. Sendi peluru ini memungkinkan gerak bebas ke segala arah, bisa ke samping, ke depan, ke belakang, bahkan gerakan memutar. Contohnya pada pangkal lengan atas dan pangkal paha. Sendi engsel hanya memungkinkan gerakan ke satu arah saja, seperti pada siku tangan dan lutut kaki. Sendi putar, prinsip kerjanya ada satu tulang yang berperan sebagai poros dan ujung tulang lain yang seperti cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah persendian pada tulang tengkorak dengan tulang leher. Sendi pelana merupakan pertemuan 2 tulang yang membentuk pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah, muka belakang atau ke samping. Contohnya sendi pada pangkal ibu jari kalian. Yang kelima adalah sendi geser. Sendi geser menghubungkan tulang yang permukaannya datar. Prinsip kerjanya, satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang yang lain. Contohnya pada sendi tulang punggung, kemudian pada tulang telapak tangan. Sistem gerak manusia yang kedua adalah otot. Dalam kehidupan sehari-hari, otot disebut juga sebagai daging. Tanpa otot, tulang dan sendi tidak dapat digerakkan. Otot berfungsi menggerakkan bagian tubuh sehingga otot disebut juga alat gerak aktif. Ada 3 jenis otot manusia yang masing-masing memiliki ciri dan cara bekerja berbeda-beda. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Adapun ciri-cirinya bisa kita lihat. Untuk otot polos bentuknya gelendong dengan ujung runcing, warnanya polos. Inti satu terletak di bagian tengah, bekerja secara tidak sadar, kontraksinya lama, dan tidak cepat lelah. Terdapat pada dinding penyusun organ tubuh bagian dalam seperti saluran pencernaan, saluran nafas, saluran reproduksi, pembuluh darah, dan getah bening. Yang kedua adalah otot lurik, bentuknya memanjang, silindris, berujung tumpul. Nah, terdapat garis gelap terang sehingga terlihat seperti lurik. Jumlah inti sel banyak, terletak di tepi, bekerjanya sadar sehingga kontraksinya cepat dan mudah lelah. Menempel pada tulang atau rangka sehingga otot lurik ini kadang disebut juga sebagai otot rangka. Yang ketiga adalah otot jantung. Bentuknya memanjang, silindris, serabut, serel bercabang dan menyatu, terdapat garis gelap terang.
Jumlah inti selnya banyak, letaknya di tengah, bekerja secara tidak sadar, kontraksi kuat dan berirama, terdapat pada dinding jantung. Otot jantung ini tergolong sangat istimewa karena memiliki bentuk seperti otot lurik, namun bekerja seperti otot polos. Cara kerja otot ada dua, ada otot sinergis, ada otot antagonis. Otot sinergis adalah otot-otot yang saling bekerja sama, otot berkontraksi dan relaksasi bersama. Sedangkan otot antagonis, otot yang bekerja berlawanan arah, salah satu otot berkontraksi, yang lainnya relaksasi. Contoh otot yang bekerja sinergis adalah otot antar tulang rusuk saat menarik nafas, otot pronator saat menelungkupkan tangan, dan otot supinator saat menengadahkan tangan. Adapun contoh otot yang bekerja antagonis adalah otot bisep dan otot tricep saat mengangkat lengan bawah dan menurunkan lengan bawah. Ini adalah jenis kelainan pada tulang. Ada kifosis, yaitu tulang punggung condong ke belakang sehingga tubuh kalian menjadi bungkuk. Ada lordosis, tulang punggung yang condong ke depan. Ada skoliosis, keadaan tulang punggung yang condong ke kanan atau ke kiri. Kifosis, lordosis, dan skoliosis ini bisa disebabkan oleh kesalahan sikap duduk atau membawa beban yang terlalu berat. Kemudian ada fraktura atau patah tulang, ada fisura, retak tulang. Ini bisa disebabkan karena benturan yang keras. Artritis radang sendi disebabkan oleh bakteri. Rachitis disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Osteoporosis adalah penurunan massa tulang sehingga tulang menjadi rapuh atau kropos, biasanya diderita oleh orang yang sudah lanjut usia. Nekrosis, matinya sel-sel tulang. Layu semu, infeksi sifilis sejak dalam kandungan yang menyebabkan tulang tidak bertenaga. Kemudian ada kanker tulang dan ada kesleo. Ini adalah gambar dari kelainan-kelainan tulang. Gangguan pada kelainan otot. Kram, kejang otot karena otot tiba-tiba berkontraksi sangat kuat. Kita sering mengalaminya misalnya ketika kita bangun tidur atau karena kelelahan otot seperti ketika kita berolahraga terlalu keras. Atrofi yaitu mengecilnya otot, hipertrofi membesarnya otot, tetanus ini bisa disebabkan karena infeksi bakteri Clostridium tetani. Misalnya kita terkena logam yang berkarat. Ini bisa menyebabkan tetanus. Kemudian kaku leher atau stiff atau pada bahasa kita sehari-hari biasa disebut kenger. Kemudian hernia abdominal, sobeknya dinding otot sehingga usus melorot ke bawah. Demikian anak-anakku sekalian penjelasan tentang sistem gerak manusia. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.